Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 2310207B dari Institut Citra Internasional Bangka Belitung. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas keperawatan kritis. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu keperawatan kritis. Keperawatan kritis di sini merupakan salah satu spesialisasi di bidang keperawatan yang secara khusus menangani respon manusia terhadap masalah yang mengancam kehidupan. Menurut American Association of Critical Care Nurse atau AACN 2012 menjelaskan secara spesifik bahwa asuhan keperawatan kritis mencakup diagnosis dan penata laksanaan respon manusia terhadap penyakit aktual atau potensial yang mengancam kehidupan. Secara keilmuan, perawat kritis fokus pada penyakit yang kritis atau pasien yang tidak stabil. Untuk pasien yang kritis, pernyataan-pernyataan penting yang harus dipahami perawat ialah waktu atau vital. Peran perawat kritis sendiri merupakan pemberi perawatan di mana memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan pasien secara holistik, meliputi upaya mengembalikan kesehatan emosi, spiritual, dan sosial, sejalan dengan tujuan dari perawat paliatif. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu penyakit dari lingkup keperawatan kritis, yaitu stroke. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian stroke. Stroke atau bisa disebut dengan cerebral vascular arrest atau CVA merupakan gangguan suplai darah pada otak yang terjadi karena adanya sumbatan oleh gumpalan darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan gangguan pasokan oksigen dan nutrisi di otak sehingga terjadi kerusakan pada jaringan otak. Stroke atau cerebral vascular arrest atau CVA sebagai perkembangan tanda-tanda klinis vokal atau global yang pesat disebabkan oleh gangguan pada fungsi otak dengan gejala-gejala yang terjadi dalam waktu 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait klasifikasi stroke. Klasifikasi stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke non-hemoragik dan hemoragik. Yang pertama ada cerebral vascular arrest atau CVA iskemik atau stroke hemoragik. Terjadi karena adanya sumbatan pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak terhenti. Hal ini disebabkan oleh aterosklerosis atau penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah ke otak. CVA iskemik atau stroke non-hemoragik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu trombosit, embolik, dan hipoperfusion sistemik. Yang kedua ada cerebral vascular arrest atau CVA hemoragik, yaitu dikarenakan pecahnya pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan keluar ke dalam bagian otak. CVA hemoragik dibagi menjadi dua jenis, yaitu perdarahan intracerebral dan pendarahan subarachnoid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi stroke. Beberapa penyebab stroke dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu stroke yang disebabkan oleh faktor pembuluh darah dan faktor dari luar pembuluh darah. Yang pertama, faktor pembuluh darah terdiri dari aterosklerosis pembuluh darah otak. Yang kedua, malformasis arteri pembuluh nadi atau otak. Yang ketiga ada trombosis vena atau penyumbatan. Yang kedua ada faktor dari luar pembuluh darah, yaitu meliputi penurunan perfusi atau aliran darah ke otak. Hal ini dapat disebabkan oleh hipertensi menahun yang menyebabkan terjadinya perubahan anatomi jantung, gagal jantung, atau hiperkolesterol. Yang kedua ada embolus atau trombus. Embolus atau trombus yang mengalir di dalam pembuluh darah otak sehingga menyumbat aliran darah. Kejadian ini akan menyebabkan kematian jaringan otak. Di sini terdapat gejala dan tanda-tanda stroke. Untuk mengingat gejala dan tanda-tanda stroke, kita perlu mengingat dengan slogan segera ke RS. Yang pertama ada SE.
SE merupakan senyum tidak simetris atau moncong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Yang kedua ada GE. GE merupakan gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Yang ketiga ada RA, yaitu bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata, atau bicara tidak menyambung. Yang keempat ada KE, yaitu kebas atau kesemutan separuh tubuh. Yang kelima ada R yaitu rabun atau pandangan satu mata kabur terjadi tiba-tiba. Dan yang terakhir ada S merupakan sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi, atau tremor. Selanjutnya ada patofisiologi stroke. Yang pertama ada stroke non-hemoragik atau iskemik. Iskemik disebabkan oleh adanya penyumbatan aliran darah otak oleh trombus atau embolus. Trombus umumnya terjadi karena berkembangnya aterosklerosis pada dinding pembuluh darah sehingga arteri menjadi tersumbat. Aliran darah ke area trombus menjadi berkurang menyebabkan iskemia, kemudian menjadi kompleks iskemia menyebabkan terjadinya infrak pada jaringan otak. Yang kedua ada stroke hemoragik, yaitu pembuluh darah otak yang pecah menyebabkan darah mengalir ke substansi atau ruang subarachnoid yang menimbulkan perubahan komponen intrakranial yang seharusnya konstan. Adanya perubahan komponen intrakranial yang tidak dapat dikompensi tubuh akan menimbulkan peningkatan tekanan intrakranial yang bila berlanjut akan menyebabkan herniasi otak sehingga timbul kematian. Selanjutnya ada faktor resiko stroke. Faktor resiko stroke yaitu yang pertama tidak dapat dirubah, meliputi umur. Yang kedua ada jenis kelamin. Yang ketiga ada faktor keturunan, dapat dirubah. Yang pertama meliputi hipertensi. Yang kedua merokok. Yang ketiga ada diabetes mellitus atau sering disebut dengan DM. Yang keempat ada kolesterol tinggi. Yang kelima stres emosional. Manifestasi klinis stroke adalah sebagai berikut. Yang pertama, defisit lapangan penglihatan yang terdiri dari hemonimus, himanopsia atau kehilangan setengah lapang penglihatan. Yang kedua, kehilangan penglihatan perifer. Yang ketiga ada diplopia atau penglihatan ganda. Yang kedua ada defisit motorik, yaitu meliputi yang pertama hemiparesis, yang kedua ada ataksia, yang ketiga dystria, yang keempat disfagia atau kesulitan dalam menelan. Yang ketiga ada defisit verbal, yang pertama afesia ekspresif, yang kedua afesia reseptif, yang terakhir ada alasia global. Yang keempat ada defisit kognitif, yaitu penderita stroke akan kehilangan memori jangka pendek dan panjang, penurunan lapang perhatian, kerusakan kemampuan untuk berkonsentrasi, alasan abstrak buruk, dan perubahan penilaian. Dan yang terakhir ada defisit emosional. Penderita akan mengalami kehilangan kontrol diri, labilitas emosional, penurunan toleransi pada situs yang menimbulkan stres, depresi, menarik diri, rasa takut, bermusuhan dan marah, serta perasaan isolasi. Selanjutnya ada komplikasi stroke. Komplikasi yang terjadi pada penyakit CVA adalah yang pertama, hipoksia cerebral diminimalkan dengan memberi oksigenasi darah adekuat ke otak. Yang kedua, penurunan aliran darah cerebral bergantung pada tekanan darah, curah jantung, dan integritas pembuluh darah cerebral. Yang ketiga, embolisme cerebral. Embolisme akan menurunkan aliran darah ke otak dan selanjutnya akan menurunkan aliran darah cerebral. Sedangkan setelah mengalami stroke, beberapa penderita juga mengalami gangguan kesehatan yang lain seperti depresi, darah beku, memar atau dekubitus, otot mengerut dan sendi kaku, pneumonia atau radang paru-paru, dan nyeri punduk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan penunjang dari stroke, pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, angiografi cerebral. Yang kedua ada single photon emission tomography atau SP
ECT. Ketiga ada CT scan. Yang keempat ada electroencephalography atau EEG. Yang kelima ada magnetic image resonance atau MRI. Dan yang terakhir ada ultrasonography Doppler. Yang kedua ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium di sini meliputi lumbar fungsi. Yang kedua ada analisis gas darah. Yang ketiga pemeriksaan kimia darah. Yang keempat pemeriksaan darah lengkap untuk mencari kelainan pada darah itu sendiri. Yang kelima ada CK atau creatinine kinase. Yang keenam ada CRP. Kadarnya akan meningkat 100 kali dalam 2-48 jam setelah terjadi luka jaringan. Dan yang terakhir ada profil lemak darah. Selanjutnya ada penata laksanaan dari stroke. Yang pertama mempertahankan saluran napas yang paten. Yang kedua mengendalikan tekanan darah. Yang ketiga berusaha menentukan dan memperbaiki aritma jantung. Yang keempat menempatkan pasien dalam posisi yang tepat. Yang kelima ada mengendalikan hipertensi dan menurunkan TIK. Yang keenam ada pengobatan konservatif. Yang itu meliputi dapat diberikan obat histamin, amlodipin, acetrazomid, papaverin intraarterial. Selanjutnya ada pengobatan pembedahan. Tujuan utama adalah memperbaiki aliran darah cerebral, yang itu meliputi endostrektomi krotis. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pencegahan stroke. Yang pertama, mengkonsumsi serat larut yang biasanya banyak terdapat pada biji-bijian. Yang kedua, mengkonsumsi obat akan menurunkan kadar kolesterol total atau LDL. Yang ketiga, kacang kedelai dan produk olahan lainnya. Yang keempat, ada kacang-kacangan. Yang kelima, makanan atau zat yang dapat membantu memecahkan hemosistensi seperti asam folat, vitamin B6, B12. Yang keenam, ada kalsium dan susu. Yang ketujuh, mengkonsumsi ikan tuna dan salmon yang mengandung omega 3. Yang kedelapan, makanan yang kaya vitamin C, E, seperti dalam buah-buahan dan biji-bijian. Yang kesembilan, menghentikan rokok. Yang ke-10, menghindari minum alkohol dan penyalahgunaan obat. Yang ke-11, melakukan olahraga secara teratur. Dan yang terakhir ada menghindari stres dan beristirahat dengan cukup. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pembuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.